Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Pelajaran kita telah sampai di Kitab Roma, pasal yang ke-13. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Yat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri penjelasan gambaran umum tentang pasal 13 ini. Dalam pasal 13, dia keluar dari kebiasaan. Dia masih terdampak dari hasutan. Tetapi setelah dia memberitahu kita tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan anggota tubuh, dan kemudian hubungan kita bahkan dengan mereka yang menganiaya kita dan musuhi kita, dia berbicara di pasal 13 tentang hubungan kita dengan para penguasa. Bagian pertama, apa hubungan orang Kristen dengan penguasa? Kemudian di bagian kedua dia beritahu kita tentang pentingnya kasih persaudaraan. Dan bahwa kita seharusnya tidak berhutang apapun kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kemudian di bagian terakhir dari pasal ini dia beritahu kita tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan perilaku yang sesuai dengan fakta ini dan gagasan mulia bahwa Tuhan akan segera datang dan bahwa malam hampir berakhir. Saya akan membaca 7 ayat pertama dan kembali untuk memberi pertanyaan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara Yosef, kita tahu bahwa dia sedang berbicara tentang warga surgawi, yang dianggap bukan dari bumi. Tapi kenapa dia berkata di awal tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya? Sehubungan dengan otoritas duniawi dan hukum dan konstitusi bumi ini, sedangkan kita, warga surgawi. Kami warga surgawi di satu sisi, tapi kita masih warga negara yang hidup di bumi ini. Dengan daging kita masih terhubung dengan ciptaan. Inilah yang dia katakan di pasal 8. Bahwa semua ciptaan mengeluh dan kita mengeluh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pembebasan tubuh kita. Artinya tubuh kita telah menghubungkan kita dengan ciptaan dan karena kita masih dalam tubuh kita mengikuti peraturan tertentu di negara-negara. Saya ingin mengatakan bahwa penguasa bangsa-bangsa pertama-tama menurut Kejadian 9 telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kedua menurut Daniel pasal 4 mereka telah ditetapkan oleh Allah. Masing-masing terpisah. Kemudian dia menyebutkannya dalam ayat-ayat yang telah kita baca dalam ayat 4, pemerintah adalah hamba Allah. Kita terbiasa mendengar ungkapan hamba Tuhan untuk menunjukkan seseorang yang memegang Alkitab dan berkeliling negeri untuk melayani Tuhan. Benar. Tetapi hamba ini juga adalah pelayan Tuhan. Dan pada suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah Dan dia dan akan memberikan memberi pertanggungjawaban pertanggungjawaban. untuk apa yang dia lakukan. Dia tidak memiliki otoritas absolut. Tidak, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi perspektif Kristen terhadap penguasa adalah bahwa setiap penguasa diperintahkan oleh Tuhan Benar, dan ditunjuk oleh Tuhan. baik.
Saat dia berkata dalam ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang ingin dia katakan? Dia ingin mengatakan bahwa para penguasa dan sistem ini didirikan oleh Tuhan mulai dari Kejadian 9, sebelum air bah tidak ada pemerintahan maupun kerajaan. Tetapi setiap manusia bergantung pada hati nuraninya. Setelah air bah dimulai dengan Nuh, dia menjadi penguasa yang pertama. Ketika Tuhan memberlakukan undang-undang ini, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi sistem pemerintahan bukanlah ciptaan manusia. Tapi ini penemuan ilahi yang ditegakkan setelah air bah. Tapi seperti yang Anda katakan, bukan hanya sistem yang berasal dari Tuhan, tetapi setiap penguasa secara terpisah ditunjuk oleh Tuhan. Bagaimana jika penguasa menyalahgunakan penggunaan otoritas yang ditugaskan kepadanya oleh Tuhan? Kita harus tunduk selama tunduknya kita kepadanya tidak akan bertentangan dengan hati nurani Kristiani. Tapi kita harus tunduk dan saya kira kita melihat gambaran yang jelas ini dalam kitab Daniel. Bahkan penguasa mengubah nama orang-orang yang tinggal bersamanya. Dia bahkan mengubah nama mereka. Setelah dia biasa melayani Tuhan, dia memanggilnya Abednego, hamba Dewa Nego. Dia mengganti namanya, ya dia mengubah namanya. Dan mereka tetap setia kepada penguasa. Tetapi ketika dia minta mereka misalnya untuk tunduk pada patung berhala, mereka berkata tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Anda akan dilemparkan ke dalam tungku api. Tuhan kami mampu membebaskan kita. Dan meskipun Tuhan tidak mau melepaskan kami dari tanganmu, kami tetap tidak akan tunduk karena kita memiliki hukum Allah kita. Dan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Juga pada zaman Daniel dia mengubah namanya. Oke. Tapi jangan berdoa kepada Allah. Tidak, ini bukan keputusan Anda. Saya harus berdoa kepada Tuhan. Anda akan dilempar ke gua singa? Ya, Allahku mampu menyelamatkanku. Dan Allah melakukan ini dengan ketiga pria itu. Dan menyelamatkan mereka dari tungku api dan dia melakukan ini dengan Daniel dan menutup mulut singa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetapi selama rehat, jika Anda memiliki pertanyaan mengenai bagian ini, silakan hubungi kami di alamat yang akan muncul di layar selama rehat. Kami akan segera kembali. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca dari 3-7, bisakah kita tahu lebih banyak tentang peran kita sebagai warga negara yang baik? Saudara Yosef, kita telah belajar bahwa Tuhan melihat penguasa sebagai hamba Allah untuk kebaikan yang ditugaskan oleh Tuhan dan Bapa Tuhan mengizinkan keberadaannya dan telah menetapkannya. Tapi apa peran kita terhadap penguasa ini? Saya kira tugas kita memiliki dua sisi, memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi negatif, kita harus tunduk. Lihat, di sini kita membaca di pasal ini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Ketika kita membaca Titus pasal 3, kita membaca ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Rasul Petrus sendiri mengatakan hal yang sama dalam surat pertamanya pasal 2. Dia menulis, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia baik kepada raja, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi prinsip tunduk pada penguasa adalah prinsip ilahi dan setiap orang percaya harus memperhatikannya. Ini adalah sisi yang saya sebut sebagai sisi negatif. Sisi positifnya adalah kita harus menginisiasi penegakan semua hukum. Misalnya undang-undang pajak dan bea cukai dan juga batas kecepatan. Saya seharusnya tidak melanggar hukum-hukum ini karena saya warga negara yang baik. Saya harus tunduk dengan tidak memberontak dan dengan melakukan semua yang diminta dari saya dan mulai melakukannya dengan senang hati. Saudara Yosef, terkadang saya merasa sebagai warga negara diperlakukan tidak adil, atau bahwa saya memiliki kesulitan-kesulitan akibat tindakan dari penguasa. Atau jika saya memiliki komentar atau keberatan tentang apa yang dilakukan penguasa ini, apakah batasan untuk mengungkapkan pendapat saya? Saya kira dari firman Tuhan kita dapat menemukan teladan yang saleh dari orang-orang Tuhan tepat di atas segalanya Tuhan Yesus Kristus. Dia diperlakukan tidak adil ketika salah satu petugas menampar dia tanpa menemukan kesalahan apapun. Apa yang dia katakan? Apa reaksi Kristus? Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Itu semacam protes.
tapi tidak melewati batas. Ketika pemerintah sudah terlalu jauh dalam merugikan dan menyakiti Kristus tanpa alasan dan mereka bersikeras untuk melakukan hal ini, dia menggenapi firman dia tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi tidak ada masalah sama sekali kita mengeluh atau mengajukan keluhan, mengambil apa yang menjadi hak kita. Tetapi jika orang itu bersikeras untuk merampas hak kita dan tidak memberikannya kepada kita, lalu pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, kita harus berserah diri kepada Tuhan yang bisa berlaku adil. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Jadi baik di kalangan luas atau di kalangan pemerintahan negara, kalangan warga, atau di tempat kerja, ketika saya menghadapi ketidakadilan, ada cara yang sah. Untuk saya bisa mengungkapkan pendapat saya katakan saya tertindas dalam masalah ini. Benar. Tapi jika pemerintah bersikeras atau jika bos bersikeras memperlakukan saya dengan tidak benar, saya serahkan kepada Tuhan. Persis seolah-olah saya mengingatkan penindas ini, mungkin jika kita menganggap dia berniat baik, mungkin dia tidak menyadarinya bahwa saya memiliki hak dalam hal ini. Jika dia berkata tidak, kamu tidak punya hak dan aku tidak akan memberikan hakmu, maka ada Tuhan yang dapat memberikan hak kita dan membalas dendam terhadap orang yang tidak adil ini. Di dalam kedua kasus ketika saya berdoa dan saya menyerahkan kasus saya kepada Tuhan, saya datang kepada yang agung, yang ditinggikan, Benar. yang melantik presiden atau raja atau bos yang ditunjuk. Benar. Jadi saya pergi ke sumbernya sendiri. Benar. Ayat berikutnya Saudara Yosef dari 8-10 kita membaca, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya ingin Anda mengomentari janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saya percaya bahwa kita paling butuhkan dorongan ini hari ini, di mana sifat umum hubungan dicirikan oleh hutang. Organisasi dan sistem sering mendorong hal ini. Terkadang tidak ada jalan lain selain melalui hutang. Tetapi kita harus ingat bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk tidak berhutang kepada siapapun, tetapi hanya satu hutang yang kita diperbolehkan, yaitu untuk saling mengasihi. Dan kemudian dia fokus pada kasih. Tapi saya juga ingin beringatkan pemirsa bahwa sebisa mungkin kita harus dapat mematuhi petunjuk yang agung dan tinggi ini untuk tidak berhutang, karena ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi berperilaku benar dan berintegritas dalam masalah keuangan. Tepat. Agar Anda tidak terbebani dengan hutang dan cicilan yang bisa menghalangi Anda untuk berada dalam pelayanan dan penyembahan kepada Tuhan dan mengancam masa depan keluarga Anda. Ini semua adalah hal yang dapat menghalangi orang beriman. Apalagi jika kita mengingat bahwa di dalam pasal terakhir kita membaca, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Jadi jika saya tidak memiliki kemampuan untuk tinggal di rumah yang sangat besar, tidak perlu saya minjam uang untuk tinggal di rumah yang lebih besar di luar kemampuan saya, atau untuk membeli mobil yang lebih mewah dari kemampuan saya. Izinkan saya menyebutkan pepatah, habiskan sebanyak yang kamu punya. Dikatakan barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa arti ungkapan memenuhi hukum? Melengkapi hukum, mematuhi hukum. Hukum memiliki banyak perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini. Benar, tapi tahukah Anda jika engkau mengasihi, engkau tidak akan berzina, engkau tidak akan membunuh, dan engkau tidak akan menipu, dan engkau tidak akan memberikan kesaksian palsu? Tentu saja. Mengapa? Karena engkau mengasihi, jadi ketika Anda mengasihi, Anda akan memenuhi hukum. Tanpa perlu menyebutkan detailnya, engkau mengasihi jadi engkau tidak akan menganiaya sesamamu. Di akhir ayat 9 kita membaca bahwa hukum atau kelompok perintah ini diringkas dalam pernyataan ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana dengan musuh? Kita mengasihi sesama, tetapi bagaimana kasihku kepada musuhku? Tuhan beritahu kita siapa sesama kita dalam Lukas 10. Pertanyaan ini diajukan kepada Kristus, siapakah sesamaku? Hal yang menakjubkan adalah dia menjawab bahwa sesamanya adalah orang Samaria dengan seorang Yahudi. Meskipun kita tahu, Ini ras yang berbeda. ras yang berbeda dan orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak tahan dengan orang Samaria, namun Kristus berkata bahwa orang Samaria menjadi sesama dari orang yang jatuh ke tangan pencuri. Dan kita memiliki instruksi yang jelas dari Kristus, yaitu kasihilah musuhmu.
Jadi bagian yang kita bicarakan ini, Saudara Yosef, berfokus terutama pada kasih. Bahwa satu-satunya hutang kita kepada saudara-saudara kita adalah berhutang kasih kepada mereka. Dan ini membebaskan kita dari hutang keuangan yang menghambat kita untuk mengejar dan menghampiri Allah. Karena tentunya siapa saja yang memiliki hutang baik kepada bank maupun kepada orang yang lebih besar penghasilannya dan lebih besar potensinya, orang ini akan terhambat dan tidak bisa lari dari Tuhan. Benar. Tapi terkadang bisa saja seorang karyawan yang berpendapatan baik membeli apartemen atau mobil, angsuran bulanannya berada pada kisaran sesuai dengan Terjangkau pendapatannya, dan dia bisa. sehingga dia bisa membayar cicilannya dan dia bisa hidup dengan baik. Dalam hal itu, jika dia telah merencanakan keuangannya dengan baik, tidak ada masalah bagi orang seperti dia. Tetapi aturan umumnya, Alkitab memberitahu kita bahwa kita tidak boleh membebani diri kita dengan hutang yang menghambat kita. Tetapi satu-satunya hutang yang harus kita miliki adalah kepada Kasih. saudara kita. Baik. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan di ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu, mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Apa hubungannya ini dengan kedatangan Tuhan? Memang Saudara Yosef, setelah dia memberitahu kita tentang hal-hal praktis dalam hubungan kita dengan rakyat dan hubungan kita dengan para penguasa, setelah itu dia memberitahu kita tentang kedatangan Tuhan. Apakah hubungan kedatangan Tuhan dengan apa yang baru saja kita dengar? Saya percaya itu adalah hubungan yang erat. Bahwa ketika saya tahu bahwa Tuhan sudah dekat, saya mencoba mengatur semua urusan saya dengan benar. Sehingga ketika Tuhan datang, saya tidak akan malu akan Dia dalam kedatangannya. Jadi, saya mencoba untuk membereskan semua hubungan saya dan semua masalah saya sesuai kehendak Tuhan. Jadi saya harus tunduk pada penguasa dan tidak berhutang apapun kepada siapapun dan tidak berada di bawah beban hutang. Ketika Tuhan datang, saya harus menunjukkan kasih kepada saudara-saudara saya. Kedatangan Tuhan akan perbaiki segalanya karena aku berharap ketika Dia datang dan ketika Dia melihatku, Dia akan menemukanku dalam keadaan terbaik yang bisa Dia temukan. Ketika dia berbicara tentang kedatangan Tuhan, dia berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apakah arti dari sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya? Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa ayat-ayat luar biasa yang telah kita baca sekarang adalah penyebab langsung keselamatan Agustinus, orang suci yang sangat terkenal dalam agama Kristen. Oh, betapa saya berharap bahwa ucapan-ucapan ini sendiri hari ini memberikan dampak bagi banyak pemuda yang hidup dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan. Dan buat mereka kembali kepada Tuhan. Lakukan mengetahui keadaan waktu sekarang. Orang beriman mengetahui waktu. Orang percaya sejati karena awal dari ayat tersebut mengatakan hal ini harus kamu lakukan dan akhir ayat berbunyi daripada waktu ia menjadi orang percaya. Jadi siapa tahu waktu Orang percaya. orang beriman yang sejati. Hal ini harus kamu lakukan bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi mungkin kita tidur di masa lalu. Tapi sekarang saatnya untuk bangun dari tidur karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita mengingat gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Ketika mereka mendengar bahwa pengantin pria akan datang, semua perawan ini bangkit dan saya berharap kita bisa siap untuk kebenaran ini, untuk momen yang diharapkan ini kedatangan Tuhan. Tentu kita tidak mengatakan mengetahui waktu berarti mengetahui tanggal yang ditetapkan. Tanggal tidak. Karena beberapa orang salah memahaminya bahwa ada tanggal yang ditetapkan untuk kedatangan Tuhan. Tidak. Mengetahui waktu artinya mereka merasa bahwa kedatangan keselamatan Tuhan sudah Benar. dekat. Itu akan terjadi sekarang karena kita berada di Benar. hari-hari terakhir. Benar. Seseorang berkata, teguhlah saudaraku, kedatangan Tuhan sudah dekat. Sungguh, kedatangan Tuhan sudahlah dekat. Seolah keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Di sini dia bicara tentang keselamatan pada tahap terakhirnya. Ketika Kristus datang sebagai penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia.
Hal ini membuat kita menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Dan keselamatan di sini, keselamatan yang dekat ini, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini adalah keselamatan terakhir melalui perubahan tubuh Baik. kita. Benar. Anda mengatakan di episode sebelumnya bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Dan sekarang Kristus menyelamatkan kita melalui hidupnya bagi kita. Dan ketika dia datang untuk membawa kita di sini, dia akan menyelamatkan kita dari tubuh ini ketika dia akan mengubah tubuh ini. Benar. Ketika dia berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Apa itu malam? Apa itu siang? Malam adalah ketidakhadiran Kristus. Dunia memasuki kegelapan dan malam setelah ia menolak Kristus dan menyalibkan dia. Ketika Kristus bangkit, dunia tidak melihat dia. Dunia memasuki kegelapan. Tetapi kegelapan ini akan berakhir dengan kedatangan Tuhan. Dan itulah mengapa harinya sudah dekat. Ada ungkapan yang kita baca dalam 2 Korintus pasal 5. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ada perbedaan antara kita mengeluh berat tekanan dan kita mengeluh karena rindu. Ketika kita melihat keadaan yang kita hadapi, kami mengeluh terbebani. Kami benar-benar lelah. Situasi kita saat ini bukan lingkungan tempat kita beristirahat, jadi kita mengeluh terbebani. Tetapi juga melihat kemana kita datang, kita mengeluh menginginkan apa hubungan antara ini dan ayat yang kita baca bahwa hari sudah jauh malam. Maka kami mengeluh terbebani dan telah hampir siang, itulah mengapa kita mengeluh karena rindu. Malam pada akhirnya sangat gelap dan kita merasa bahwa hari ini ada kegelapan moral dan juga spiritual di dunia yang telah begitu tebal kita hampir bisa menyentuhnya. Tapi harinya sudah dekat, inilah yang menyemangati kami. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kemudian ketika dia berbicara tentang perilaku yang baik, seperti pada hari itu dia memberitahu kita bahwa ada serangkaian dosa yang tidak dapat kita praktikan, yang terhubung dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan. Ayat 14 berbunyi, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mohon komentar Anda, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda mengenakan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang akan muncul dari Anda kecuali Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak melihat pada seorang saudara yang telah mengenakan Kristus selain Kristus, seolah-olah dia mau untuk menyemangati kita. Kenakan Kristus, biarkan dia menjadi nyata dalam hidupmu. Bukan Anda dan sifat lama di dalam Anda, tetapi Kristuslah yang telah Anda kenakan. Saya juga ingin mengatakan bahwa dalam Galatia 3 di akhir pasal ini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini adalah seragam yang kita kenakan melalui baptisan. Tapi di sini ada kata yang berbeda. Ada yang bilang ini diibaratkan seperti burung-burung yang memakai bulu. Bulu-bulu ini bukanlah sesuatu yang dikenakan dari luar, Ini muncul tetapi dari berasal dalam. dari dalam. Jadi kenakan Kristus, seolah-olah Anda membuat dia mengisi hati Anda, dan dia akan menyembur ke wujud lahiriahmu, sehingga ketika orang melihat, mereka tidak akan melihat selain Tuhan Yesus Kristus di dalam kamu. Jadi nyatakanlah sifat-sifat Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengannya tiap hari. Apakah mereka melihat Yesus dalam kamu? Amin. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Kita rangkum bersama para hadirin. Kita belajar di pasal 13 bahwa perintah Alkitabiah adalah agar kita tunduk kepada otoritas dan konstitusi, hukum dan penguasa. Mengapa sebagai warga kita harus tunduk pada hukum? Terlepas dari kenyataan bahwa kita adalah warga sorgawi, tetapi kita masih hidup dalam masyarakat dan negara, terutama bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa para penguasa dan pemerintah dilantik oleh Tuhan. Jadi sebagai warga negara yang baik dan sebagai orang beriman pada saat yang sama, kita memiliki dua peran. Yang pertama adalah peran negatif ketika berhadapan dengan pemerintah bahwa kita tidak memberontak dengan liar terhadap penguasa dan pemerintah, dan peran positif bahwa kita mematuhi hukum perdata dan hukum sekuler yang berkaitan dengan negara. Ini seperti yang dikatakan Alkitab secara berurutan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan yang damai. Bagus. Benar. Kita tahu bahwa kita adalah warga negara. Meskipun kita adalah warga negara surgawi, namun kita hidup di dunia dan kita hidup di tanah air duniawi. Kita diminta untuk tunduk kepada penguasa dan hukum sejauh semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi kita ingin tahu bagaimana hidup dalam terang kedatangan Tuhan. Sederhananya, ketika saya selalu memikirkan kedatangan Tuhan sudah dekat, saya akan mengatur seluruh hidup saya menurut dasar ini. Tunduk kepada otoritas selama segalanya sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan berhutang apapun selain kasih. Membuang pekerjaan kegelapan dan saya akan hidup dengan baik karena dia bisa datang kapan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pembahasan akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف
حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك فكل شهوتي في مجدك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك دعني أتلف نفسي عند قدميك وأحظى دواما بملء ناظريك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك ها آتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Perdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya Ubah
lepaskan